Namun kurang lengkap, kok kurang lengkap. Turunnya kok yang kurang lengkap risiko. Aku yang kurang lengkap, mampu menjelaskan arti indahnya saling menghargai dengan lengkap, namun secara tekstual. Ada yang diperbaiki. Yang diperbaiki no dari bawah kaki udah. Ya. Pertama aku kurang mengerti biasanya kan. Mantap Pak Di. Ya, iya. Langsung dijelaskan sekali. Jadi amburadul Pak. Iya. Ini paham tuh yang penting loh. Jadi waktu tugas ngerti yo kan. Ya. Yang Tapi ya kini LK banget. LK45 lah ya. LK. LK45 itu kan rapor tuh. Jadi Iko Pak Pak Khairil gue sadolahnya deskripsinya dari bab 1 sampai bab 5. Nah, Iko kalau mereka rapor panjang, rapor bisa 50 halaman rapor Iko. Nah, jadi kembali ke seperti tadi LK4 apa tadi? LK42 tadi ya. Kita tulis deskripsinya, nilainya kan udah nih 90, nampak kan? Ya. Namanya Nadisa, nilai PAI-nya 90, nilai akhirnya. Capaian kompetensinya yang kita tulis yang tertinggi sama yang terendah aja. Misalnya menunjukkan pemahaman yang sangat baik, misalkan dalam tentang surat Ad-Duha, misalnya dalam menjelaskan surat Ad-Duha misalnya. Satu. Buat yang kurang baiknya satu di bawah, perlu bimbingan dalam memahami dalam memahami sejarah Nabi misalnya. Nah, itu aja. Jadi satu yang paling tinggi, satu yang paling rendahnya. Jangan semua kayak Jaringan Bapak Feby. Maaf kawan-kawan yang lain masuk. Jaringan udah. Jadi Ikoko yang terendah aja yang paling tinggi guys. maksudnya rendah di deskripsinya. Ya. Kalau anak kos aku dia murah dulu LK2. Pak Gusnil, Pak Gusnil, Riaman. Nyimak dulu tuh. Iku banyak revisi Pak mah. Berarti yang di jalan Pak Febi tadi ada pembandingnya nak Pak Ridwan? Lain. Ya Pak Ridwan? Lain, Bu. Lain. Banyak yang diperbaiki mah, Bu. Kawan-kawan di lokal K2 kan itu masalahnya tuh. Orang tuh alun lagi Zoom lagi. Sekali baru kan kawan-kawan tuh. Mbak, kalau awak minta Pak Febi mungkin menuliskan di LMS awak tuh ya yang harus awak perbaiki gitu Pak Ridwan. Iya. Biasanya ada catatan di situ kan. Ayo Pak. Ayo Bu. Itu Ya, Pak. itu yang apa? Yang Ambo inginkan tuh. Jadi awak perubahan-perubahannya itu yang awak perbaiki kan. Ya itu Pak. Ambo sempat dia baca punya Ibu Fitra ini Patangkom mah. Iya Pak. Tadi Pak Khairil baru Ambo terangan tadi nak, cuma Pak Khairil sayang ndak hadir kan. Beliau baru bergabung, Pak. Baru bergabung ya. Sampai LK45 tadi paham Pak Ibu ya. Jadi untuk rapor deskripsinya kita tulis yang terbaiknya saja dengan yang kurang baiknya, yang paling rendahnya gitu, yang tertinggi sama yang terendahnya. Jangan semua KD-nya ditulis tebal rapornya nanti 100 halaman rapornya.
seperti Pak Khairil tadi ya, terlalu banyak deskripsinya, semua mata pelajaran, semua bab dimasukinnya gitu. Oke, sampai sini paham ya, Bu? Itu deskripsi itu, Pak. Ya, Deskripsi itu hanya bagian PAI saja atau seluruhnya, Pak? PAI aja Nah, lah Pak Ridwan. ya kita kan PAI. Oh, oke. Iya. Iya, ya PAI aja yang kita kacau, jangan PPKN kita kacau juga, Iya. BAM kita kacau juga. Kita hanya Bentar, mengisi Pak, PAI aja, Pak. Pep. Ya, Halo Pak Pep. ya, Baru masuk Pak Pep. Ya, iya Pak Pak Eril, Khairil Pak ya. Pep. Yang tinggi Yang sama. tentang deskripsi yang lapor ini Pak Pep. Ya, deskripsinya Pak Khairil tadi mengisi deskripsinya semua babnya Pak Khairil buat tadi kan deskripsi rapornya. Yang diisi Iya, cuma yang terbaik sama yang terendahnya. Nilai yang terbaiknya KD yang mana kan? Yang terendahnya mana gitu. Itu aja kita masukkan. Misalnya siswa sangat baik dalam memahami surat Ad-Duha. Siswa perlu bimbingan dalam eh, mempelajari sejarah Nabi misalnya kayak gitu. Itu aja, dua aja Oh cukup. gitu. Dua aja Ya. cukup ya. Jangan panjang-panjang. Nanti Oh. Bapak sendiri bingung nanti. Oh. Oke, paham ya sampai sini Pak Ibu ya. Kalau gitu kita masuk LK5 lagi. Ada pertanyaan sampai sini Pak Ibu? Bagi yang merasa tadi kurang lengkap diperbaiki ya. Tadi kejelasan indikator, membuat indikator juga hati-hati Bapak Ibu seperti saya jelaskan tadi. Dari yang perlu bimbingan cukup baik dan sangat baik LK41 ya. Banyak yang salah itu. Cara membuat indikator itu pastikan aspek yang kita uji apa. Kalau kita menguji tentang pemahaman siswa tentang halal haram, yang perlu bimbingannya bagaimana? Aspeknya, apa indikatornya? Siswa belum mampu membedakan kriteria halal dan haram, berarti perlu bimbingan kan? Yang cukupnya siswa mampu membedakan indikator kriteria halal dan haram, tapi masih ragu-ragu misalnya. Itu cukup. Kalau yang baiknya siswa mampu membedakan indikator halal dan haram dengan baik, tapi belum bisa mengidentifikasinya misalnya kan. Kalau yang sangat baiknya siswa sudah mampu membedakan dengan baik indikator halal dan haram bagaimanapun keadaannya. Itu contohnya. Jadi indikator itu makin lama itu makin meningkat apanya itu kriterianya itu. Jadi jangan amburadul indikatornya nanti dari perlu bimbingan ke cukup balik lagi gitu kan. Makin rendah di cukup gitu. Kalau Pak Ridan tadi terbalik dia. Oke, paham ya Bapak Ibu sampai sini LK 41 sampai 45. Kita masuk LK 5 lagi ya. LK5. Pak Ridwan masih tolong izinkan saya men-share ya. Ya, Pak. LK5 ini masalah PBL dan PJBL, membuat modul ajar ya? Iya, Pak, PBL. Membuat modul ajar itu sebenarnya sangat gampang sekali Bapak Ibu. Sangat gampang sekali. Bentar. Modul ajar. Sini sudah mengirim 12 orang. Siapa yang belum mengirim nih satu orang lagi? Saya masih dalam merancang lah. Merancang ya. Ini punya teman karib saya aja yang saya share ini ya. Ini punya Pak Adi nih. Karena beliau senior kan. Kalau senior ini kan lebih paham nak Bu ya. Iya Pak. Ini membuat modul ajar itu dari atas itu identitasnya harus jelas ya. Nama penyusunnya ini atau nama guru misalnya kan.
ikuti alur SOP-nya itu, mulai dari identitas, profil pelajar Pancasila, sarana. Itu umumnya kita udah ngerti semua kan, mode pembelajarannya. Yang sekarang yang jadi masalah, Bapak Ibu ngerti nggak yang PBL itu apa gitu? Problem based learning. Iya betul Bu Mengemukakan Pit. masalah. Artinya Mengemukakan apa masalah. sederhana? Apa? Anak-anak Ya. disuruh untuk memecahkan suatu masalah. Ya, anak-anak disuruh untuk memecahkan suatu masalah. Betul, sederhananya seperti itu. Cuma problem based learning, model pembelajaran ini ada sintak-sintaknya. Sintak itu artinya alurnya. Sintak itu alurnya. Kalau orang buat film, itu ada skenarionya gitu. Skenarionya misalnya dia mau pergi ke pasar. Yang harus dia lakukan dulu misalnya dia cari terminal angkot dulu misalnya kan. Sampai di angkot nanti kemana lagi gitu kan. Lewat mana dia itu. Udah didesain, itu yang sintak itu. Jadi sintak itu yang menandakan dia PBL. Kita lihat, Pak Adi kan di sini pakai PBL nih, problem based learning. Kita lihat sintaknya. Sintak itu munculnya di kegiatan inti. Ya Bu ya. Iya, Pak. Kegiatan inti berarti ketika Bapak Ibu membuat modul ajar itu dimulai dari kegiatan pendahuluan. Ya. Bapak Adi ini kegiatan pendahuluannya nggak ada Pak Adi, langsung kegiatan inti. Jadi lupa mungkin lupa Pak Adi. Penduluannya itu apa Pak Bebe? 10 menit itu pada awalnya pembelajaran guru memberikan salam. Pada awalnya yang mana ya? Di atas kegiatan inti yang di atas 50 menit itu ada kegiatan pendahuluan. Tujuan ini enggak? Yang di bawah kegiatan pembelajaran. Oh yang ini? Ya. Ini kegiatan pendahuluan sini ya. Kalau kegiatan pendahuluan di sini, oh ya betul. Ini kompetensi inti di atasnya. Kompetensi inti, kemudian tujuan pembelajaran, kriteria tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran ya PBL, langkah-langkah persiapan. Ya, masuk kegiatan pendahuluan. Ya, kegiatan pendahuluan di sini seperti biasa ya, pada awal pembelajaran memberi salam, berdoa, guru menyapa siswa, guru meminta kelas memimpin. Ya, seperti biasa. Kemudian di sini persepsinya ada apa dibuat enggak? Belum ya, belum ada ya. Guru menyapa siswa, kegiatan pendahuluan ini usahakan persepsi jangan sampai lupa Pak Di. Persepsi ini masuk dalam kegiatan pendahuluan. Persepsi itu artinya kita menghubungkan siswa antara kegiatan yang pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran yang hari ini. Nah itu. Jadi persepsi itu nomor 4 Pak Bebe. Bisa nomor 4 bisa di kegiatan pendahuluan. Jadi kita hubungkan dulu siswa antara kemarin belajar apa. Sekarang kita belajar tentang ini. Jadi diingatin dulu kan. Ya. Sebelum kita menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Ya betul. Sebelum penyebaran kita hubungkan dulu siswa dengan ingatkan dulu yang lalu tentang apa gitu. Ya. Kemudian kegiatan intinya Pak Adi kan pakai PBL tadi. Aku persepsinya ada di kegiatan inti. Ini terbalik ya. Persepsi ini harusnya ada di kegiatan awal pendahuluan. Pindahkan nanti ya Pak Adi ya. Ya. Kalau Bapak Adi memakai PBL, Pak Adi harus ingat sintak PBL. Sintak PBL itu ada 5. Kalau Bapak Ibu lihat di Google ya, sintak PBL itu ada 5. Orientasi siswa yang pertama, kemudian mengorganisasi siswa, yang ketiga membimbing penyelidikan individual atau kelompok, yang keempat menyajikan hasil tugasnya, yang kelima menganalisis atau mengevaluasi pemecahan masalah.
K55-nya ini harus nampak dalam kegiatan inti, baru dia dikatakan PBL. Gitu. Nah, cara ya, satu, orientasi siswa. Orientasi siswa itu artinya kita mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang materi kita. Kalau Pak Adi tentang apa ini ya? Tadi Tentang indahnya saling menghargai. saling menghargai. Nah, kita kasih siswa pertanyaan, terjawab nggak sama mereka gitu tentang saling menghargai ini. Ah, bisa jadi kayak pertanyaan pemantik, bisa jadi juga. Ini kan ada tadi pertanyaan pemantik ini, apa arti saling menghargai? Apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan kita? Sebutkan salah satu perilaku yang bisa menciptakan hidup rukun di masyarakat, gitu kan? Iya, 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 iya. Kalau siswa bisa menjawab, berarti pemahaman mereka udah lebih bagus. Kita sudah tahu nih siswa ini sejauh mana pengetahuannya tentang saling menghargai, kan? Paham ya? Kalau udah masuk orientasi siswa, berarti yang kedua mengorganisasi siswa. Mengorganisasi siswa ini artinya salah satunya kita tekniknya membuat kelompok, Pak Adi. Membuat kelompok. Biasanya di kelas tuh kita buat 4 kelompok. Nah, Iya. kita buatkan teknik membuat kelompoknya itu dalam RPP, dalam modul kita. Siswa dibagi dalam 4 kelompok dengan teknik hitung 1, 2, 3, 4. Contoh, ini contohnya jangan ditulis, jangan diikuti langsung ya. Ini contoh teknik membuat kelompok kan banyak enak. Ada yang memakai kartu, ada yang memakai teknik hitung. Jadi siapa yang dapat nomor 1, dia bergabung sama nomor 1, kan ada kan? Siapa yang dia dapat nomor 2 bergabung sama nomor 2, kan ada teknik seperti itu. Ada. Ya, ada juga yang kita bagi anak yang cerdas, ada beberapa anak yang cerdas kita bagi. Kita pecah anak-anak yang cerdas ini, sehingga mereka terpencar dengan beberapa kelompok. Tidak tergabung dalam satu kelompok aja mereka. Ada juga tekniknya seperti itu kan. Teknik yang membagi itu kita tuliskan di modul kita. Jadi dosen, kalau Bapak Ibu UKIN nanti dosen pun enak baca, oh ini PBL ini, satu orientasi siswa, nampak kegiatannya kan apa. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa begini gini gini. Siswa menjawab. Nah, kemudian yang kedua, siswa dibagi beberapa kelompok dengan teknik bernyanyi misalnya kan, atau dengan teknik hitung buat di sana. Yang ketiga, singkatnya membimbing penyelidikan individual atau kelompok, membimbing siswa mengerjakan tugas. Nampak di sana Pak Di? Iya, iya, Jadi, iya. jadi bisa Pak direvisi lagi ini, apanya, modul ajarnya. Orientasi siswa ini macam-macam caranya ya. Bisa jadi ini dengan membaca, dengan ini tayangan video, nah bisa juga. Jadi tidak selalu dengan pertanyaan. Banyak teknik dalam orientasi siswa. Artinya kita mengetahui dulu sejauh mana pemahaman siswa, pemahaman awalnya tentang materi kita gitu. Bisa jadi ini kan Pak Dia ada tayangan video nih. Siswa menguasai video pembelajaran tentang perilaku. Setelah kita tayangkan, kita tanya mereka maksud yang ada dalam video itu apa maksudnya, atau apa sikap yang muncul misalnya kan. Itu kan pertanyaan awal itu. Itu yang kita tekankan. Alangkah baiknya Bapak Ibu kalau 5 sintak ini kita tuliskan di modul kita. Jadi dosen membacanya itu enak juga gitu. PBL kan 1, orientasi siswa. Guru mengetahui sejauh mana kemampuan siswa melalui apa, melalui apa kita berikan, apakah melalui tayangan video, melalui ini gitu. Jadi siswa mengamati video pembelajaran lalu diberikan pertanyaan. Nanti kan itu tuh orientasi. Itu. Organisasi siswa gini kan. Dibagi dalam teknik ini gitu, dengan teknik ini gitu kan. 3, membimbing penyelidikan individual siswa atau kelompok. Kita membimbing siswa mengerjakan tugas. Gitu. Bisa jadi dengan teknik jigsaw kan.
antara siswa yang kelompok 1 dengan dia mencari jawaban ke kelompok 2, kelompok 3 gitu kan. Nah, itu yang teknik pembelajaran tadi. Nah, jadi teknik jigsaw ada berapa teknik tuh? 12 atau berapa itu bisa masuk dalam model pembelajaran ini Pak Ibu. Nah, itulah model pembelajaran terkini yang dimana siswa itu inquiry dia mencari sendiri, menemukan sendiri, discovery. Nah, dia menemukan sendiri, dia mencari sendiri, kemudian dia yang menyajikan hasilnya kepada kita gitu. Jadi bukan kita yang menerangkan dari A sampai Z ini. Kalau pembelajaran Tunjukan apa? Jaringan Bapak Ibu. Nak bon. Tunjukan ya. Minta modul ni. Lanjutlah Pak Sandri. Padi lanjutkanlah. Padi, lanjut Padi. Ah, Lanjut akan Padi. lanjut. Nyo direvisi itu atau po lanjut lain. Di dagang sih. Oh, Bapak tuh keluar. Dilanjutin minta ke Pak ni contohan ya. Emang ada. Oke, Pak Ibu, paham ya sampai sini ya. LK5. Oke Pak. Ada pertanyaan enggak? Ibu Pit, Pak Usni mau bertanya kayaknya. Ini permintaan nih Pak. Kalau bisa kami minta satu contoh Pak, gimana modul PBL itu gitu. Iya, Betul. betul Pak Anda. Ini permintaan. Sebenarnya Iya. Halo Pak Febri. ya, Gini Pak Feb, yang tentang modul, yes, Ya. kan ada sintak, ada model, ada metode ini. ya, Ada sintaks, ada model, ada metode. Cuma kan tidak harus dieksplisitkan, dituliskan sintaknya, tapi bisa Iya, jadi sudah langsung dalam langkah-langkahnya Pak Feb ya. betul, ya. Kalau saya kan memang tidak saya sebutkan langkah-langkah secara spesifik, harus ada langkah pertama, cuma ya digambarkan saja dalam kegiatan inti gitu aja Pak Feb. Iya, betul. Nggak Sip. apa-apa juga, Pak. Tapi saran saya alangkah bagusnya dalam untuk UKIN nanti saran saya dituliskan sintaknya itu jadi dosen pun menilainya itu enak gitu. Tidak perlu meraba-raba kan. Kadang-kadang di bawah munculnya, kadang-kadang di atas munculnya kan. Kalau Jelas menurut dia. saya sih. Biar jelas. Jadi Jelas. itu kan mendukung penilaian tinggi juga Memudahkan terhadap menilai. kita. Dosen pun dengan melihat langsung, ini PBL ini orang nih kan. Udah muncul kegiatannya nih. Saya kasih ya nilai 95 ini gitu ya kan. Tapi kalau pusing-pusing dosen mencari ini di mana kegiatannya, di mana nih kan? Oh, di sini munculnya, di bawah munculnya gitu kan. Nanti takutnya pengaruh ke nilai kita gitu. Kalau kita mau mengejar nilai kan, gitu. Tapi sebenarnya yang kita buat tuh Bapak Ibu harus tahu kita masuknya kemana. Apakah masuk ke orientasi itu maksud saya. Tahu Bapak Ibu ini masuk kegiatan kita ini masuk orientasi atau masuk organisasi siswa atau masuk ke membimbing penyelidikan individual atau kelompok atau masuk ke penyajian hasil gitu. Atau masuk ke menganalisis atau mengevaluasi pemecahan masalah. Bedanya dengan PJBL, kalau PJBL itu juga masalah Pak Ibu, sama dengan PBL. Bedanya PJBL itu menghasilkan sebuah karya atau proyek. Ada proyek. Jadi kalau PBL itu kan cuma berbasis masalah. Siswa diberikan masalah, selesaikan kan itu. Kalau PJBL itu ada proyek yang harus dikerjakan siswa. Makanya PJBL itu sintaknya berbeda juga dengan PBL. Yang pertama yaitu menetapkan tema proyek. Tema proyek yang akan kita kerjakan apa? Yang kedua menetapkan konteks belajar kita. Yang ketiga yaitu merencanakan aktivitas kita.
Apa sih yang kawak buat langkah-langkahnya untuk make proyek kau? Tuh. Yang kampe memproses aktivitas, wak kerajuan lah kan? Apa sih aktivitasnya? Yang kelima, menerapkan aktivitas penyelesaian proyek. Atau bahasa kitanya menerapkan itu kan mengimplementasikan aktivitas penyelesaian proyek kita itu sehingga terlaksana dengan baik. Proyek ini kan tidak mesti hasilnya karya yang berbentuk, Bapak Ibu. Bisa jadi proyeknya dalam bentuk sikap kan, muncul sikap yang kita tuju pada siswa itu. Tadi kan contohnya Bapak Adi kan saling menghargai misalnya. Apa proyek PJBL-nya sehingga siswa misalnya saling menghargai. Kan sikap nanti yang muncul itu. Jadi bisa sikap, bisa sebuah keterampilan, bisa juga sebuah karya nanti. Gitu. Yang membedakannya prosesnya. Prosesnya itu dalam proyek itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Gitu. Oke Pak Ibu ya, paham sampai sini? Itu makanya kata saya sebaiknya saya bukan memaksa, sebaiknya Bapak Ibu tuliskan sintaknya itu dalam kegiatan inti. Jadi dosen kita cepat tahunya gitu. Dengan melihat itu tahu langsung kan. Oh ini nih, ini PJBL nih kan. Nggak perlu mencari-cari lagi gitu. Pak Febi mau nanya Pak Febi. Ya silakan. Ini masalah PBL dengan PJBL tadi Pak Febi. Ya. Apakah perbedaannya itu terletak di kegiatan inti atau seperti apa Pak? Iya Bedanya di kegiatan inti Bu. di kegiatan inti. Iya, PJBL itu kegiatan intinya 5 juga sama dengan PBL, tapi prosesnya beda. Oh gitu. Kalau PJBL, Ibu dulu harus menentukan tema. Oke, anak-anak semua, kita akan mengerjakan sebuah kegiatan hari ini, sebuah proyek yang harus kita tuntaskan. Tema kita ini sekarang nih tentang apa misalnya? Tentang jual beli misalnya kan, tentang jual beli. Atau tentang halal haram tadi kan, proyek kita tentang halal haram. Itu kita tentukan tema itu tentang halal dan haram temanya kan. Kemudian menetapkan konteks belajar. Halal dan haram ini yang kita kajinya apanya? Yang akan kita buat nanti misalnya yang kita kaji sebutkan misalnya jenis-jenis pekerjaan yang tergolong halal atau jenis-jenis pekerjaan yang tergolong haram kan itu tuh. Iya. Kita rencanakan aktivitasnya, kita beri siswa tugas. Tugasnya bagaimana? Contohnya aktivitasnya misalnya siswa menganalisis atau mengidentifikasi kegiatan-kegiatan profesi orang yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Kan bisa itu. Proyek kan? Dilihatnya, ada tetangga saya nyabung ayam Bu, kerjanya Bu, ya kan? Tiap hari nyabung ayam. Itu kan masuk kemana dia? Halal atau haram kegiatannya itu? Paham ya? Iya. Kita rencanakan tuh. Kita proses lagi aktivitasnya. Di kegiatan yang dilakukan siswa itu diproses. Artinya masuk ke halal atau masuk ke haram, kita proses bersama siswa nanti. Baru siswa nanti yang kelimanya menerapkan aktivitas penyelesaian proyek tadi. Sudah tahu siswa, ternyata menyabung ayam nih haram Bu. Ternyata mengurangi timbangan itu haram gitu kan. Dalam jual beli ada yang mengurangi timbangan itu haram. Rupanya ada misalnya tantenya yang menjual beli menimbang tapi ada batu di bawah timbangannya itu kan. Itu kan. Tahu dia haram. Ternyata mengajar itu kegiatan di samping halal juga ada nilai pahalanya tinggi. Tahu mampu dia menerapkan aktivitasnya itu kan. Itu kan proyek hasilnya itu. Itu bisa juga dalam bentuk karya Pak Ibu. Karya contohnya Bapak Ibu membuat poster. Poster betul ya. Poster betul Pak ya. Poster halal dan haram nanti kan ada poster-poster tuh bisa. Iya, materi saya tentang halal haram Pak.
Pak, Iya. tapi materi saya tentang hal haram. Bisa Pak, proyeknya poster Pak. Iya. Nanti siswa mencari di koran kan, kan banyak tuh poster-posternya tentang itulah, tentang pembunuhan lah, banyak tuh. Saya punya Tawuran. proyeknya tentang makanan dan minuman halal haram. Ya makanan dan minuman haram bisa juga. Miras kan banyak muncul di koran itu. Miras. Siswa apa tuh membuat poster, mereka berlomba-lomba nanti buat poster yang bagus kan. Itu kan proyek gitu. Iya. Berbeda dengan PBL. PBL cuma siswa kasih masalah, kasih penyelesaiannya, udah selesai. Kalau PJBL ada karyanya, ada hasilnya, ada targetnya gitu. Oke, Pak Pak, Ibu. Ya, izin Pak, ya. untuk PBL dan PJBL materinya harus sama atau beda, Pak? Di apa di kontrak tugas gimana Pak? Bikin salah satu atau bikin keduanya? Yang di kontrak Masalahnya di PBL ada juga modulnya, Pak. PJBL ada juga modul. Tapi materinya tidak dijelaskan ya? Materi nggak dijelaskan. Formatnya 9, 11, 12 hampir mirip. Formatnya dari Iya, formatnya, Pak. dari LMS-nya 11, 12 mirip antara Bukan, PBL dan PJBL. Materinya, Pak, materinya harus sama PBL dan dengan PJBL atau boleh beda, Pak? Kalau nggak ada pemberitahuan boleh samanya, boleh beda berarti itu Pak. Kalau menurut saya, kalau dulu Tapi boleh beda. tapi waktu sama Pak Bosori kalau nggak salah sama Boleh, katanya. oh sama katanya. Ya. Berarti sama tuh Pak ya. Ya, Makanya sama yang kayak mungkin ya. ya. Kalau yang Makanya seperti ini, kalau ada Zoom dengan panitia, tanyakan Pak ya. Kalau sama ya sama berarti itu. Tuh, kalau dosen kan nanti cuma menilai aja sesuai enggak dengan sintaknya gitu. Gitu. Tanya, Pak. Kalau yang ya, Berarti, Pak, berarti kalau seperti yang saya ambil kan dengan Pak Safril Hadiman kan sama materinya nih di kelas 4, Pak, kan? iya, Kita yang saling menghargai dalam keberagaman. Berarti iya. PJBL-nya di antara PJBL itu tugas anak melihat di lapangan ya, Pak. Pergaulan di lapangan, bagaimana pergaulan antar orang yang berbeda agama di lapangan di tempat tinggal ya, Pak. Bisa. Oh, gitu-gitu. PJBL-nya bisa. Ya, PJBL. Mengamati kan. Kemudian mendeskripsikan, setelah mengamati, mendeskripsikan kan di lingkungan tempat tinggalnya kan. Oh, oke, Pak. Pak kasih tugas gitu kan. Bisa juga seperti Bapak apa tadi, Pak Zulkifli yang poster tadi, poster. Oh, gitu-gitu, Pak. Indahnya saling menghargai itu kan enak banget buat tugasnya itu. Kan ada sekarang kasus pembulian banyak. Ada Iya. dokter bunuh diri kan gara-gara pembulian juga sesama dokter kemarin kan. Nah, itu kan masuk kasus saling menghargai juga. Artinya gini, kalau kita nggak saling menghargai, akibatnya begini kan. Nah, kalau kita saling menghargai, manfaatnya begini gitu. Jadi anak tahu akibatnya itu tahu gitu. Oke, Pak. Oke. Jadi meskipun materi Bapak sama, pasti dalam penjabarannya nanti, dalam alurnya pasti beda sama teman. Enggak. Iya. Kegiatannya beda nanti itu Pak. Iya, pasti beda Pak. Antara Pak Ridwan dengan Pak Adi kan materi sama, saling menghargai. Bapak, saya yakin pangana Pak, ya pangana Pak Adi pasti beda. Arahnya kemana arahnya kok? Ya. Arahnya pasti beda tuh. Kemana. Oke Pak Ibu ya. Di sana nanti yang membedakan mana yang main copy paste, mana yang tidak, dosen tahu itu. Jadi kalau sama aja semua, titik komanya sama, kegiatannya sama, equal copy paste. Rumah kecil dosen kan. Lah jadi. Tapi kalau lain beda-beda, itu kan nampak kan penjabarannya beda. Nah, itu enggak copy paste. Paham Pak Ibu ya. Jadi dia tidak sebenarnya itu saya bilang tadi, kalau Pak Ibu ngerti sintaknya, Bapak Ibu sangat murah buat modulnya. Enggak perlu contoh buat modulnya itu.
Yang penting sintaknya tahu gitu. Berarti itu rumusnya ya Pak. Nanti Iya, Bu. dicek lagi. Rumusnya sintak, Bu. Kalau Ibu tahu sintaknya, selesai modul Ibu. Nggak perlu lihat-lihat punya orang Ibu lagi. Di kegiatan inti itu Ibu buat aja sintaknya dulu. Sintaknya 5, PBL 5, yang PJBL 5 buat sintaknya. Tinggal ngisi aja lagi. Menetapkan tema proyek, Bu buat di sana item-itemnya. Guru bersama siswa menetapkan tema proyeknya tentang ini, kan. Itu. Di cara mengerjakan proyeknya seperti ini, alur kegiatan proyeknya seperti ini, gitu dah. Selesai. Jangan lupa dalam pembelajaran PBL dan PJBL, siswa selalu berkelompok biasanya, Bu. Jadi pembelajaran masa kini, pembelajaran terkini itu siswa itu biasanya pengerjaan tugasnya berkelompok mereka. Jadi usahakan nanti pas Bapak Ibu UKIN pun siswa bagi per kelompok. Video saya kan udah saya share kan ke Pak Ketua. Udah dilihat Pak. Udah di-share kan Pak Ketua. Jadi teknik ketika saya UKIN itu teknik membagi siswa pun saya munculkan itu di video UKIN dengan teknik hitung kan. Kemudian siswa yang bagi kumpul sesama nomor. Kalau satu kumpul sama nomor 1, ya, 2 kumpul sama nomor 2. Jadi nampak kegiatannya di sana gitu. Real kegiatannya. Itu untuk jumlah satu kelompok tuh berapa bagusnya minimal Pak? Kalau saya dulu waktu UKIN itu nggak salah 15 siswanya. Kalau 15 siswanya jangan banyak-banyak, Bu ya. Kalau pas UKIN nanti jangan terlalu banyak siswanya. 15 paling banyak 20 udah tuh. Itu bagi aja. Kalau 4 kelompoknya berarti 55 satu orang kan, satu kelompok. Pokoknya sama banyak lah. Jadi tergantung siswa Ibu ya. Jadi tidak mesti 4, tidak mesti 3, tidak mesti 5, tergantung banyaknya. Berarti enggak seharusnya kita ambil satu lokal tuh semua anak ya Pak? Misalnya anaknya 28 misalnya. Iya. Kita ambil separuh bisa. Kalau dulu pas Zoom sama Pak Basori dibilang beliau